kita sebagai pemohon ada terdiri dari 6 pemohon ya. Ada dari pemohon perorangan, kemudian ada dari badan hukum 4, kemudian juga ini menyangkut uji materi terhadap Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sistem keuangan. Nah, pemohon-pemohon ini salah satunya adalah pemohon korban dari asuransi Wanarta, ya, karena penegakan hukum yang sudah dijalankan oleh Barreskrim kemudian terhambat dengan adanya Undang-Undang P2SK, di mana Undang-Undang P2SK hanya memberikan kewenangan penyidikan tunggal kepada OJK, satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan. Itu menurut Undang-Undang P2SK, itu ada dalam pasal 49 ayat 5 bahwa penyidikan itu hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK. Sehingga penanganan hukum yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terhadap asuransi Wanarta ini itu terhambat dalam proses penegakan hukum di Barreskrim Mabespori, dan itu ada C2P-nya. Nah, hari ini adalah agenda untuk mendengar keterangan Presiden atau pemerintah bersama-sama dengan DPR, yang hari ini kita sudah mendengar dari Ketua Majelis Sidang. Sidang ditunda karena pemerintah dan DPR belum siap untuk memberikan keterangan, dan sidang akan digelar pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023. Ini sudah kita siapkan gugatannya sebanyak 129 halaman. Jadi ada 6 pemohon, ini ada perorangan, badan hukum, ada korban asuransi, dan ada juga sebagai warga di Bengkalis ya. Beliau juga melihat bahwa OJK ini tidak ada representasi di Kabupaten Bengkalis. Jadi kalau sewaktu-waktu ada masalah, tentu itu membutuhkan perjuangan untuk sampai ke OJK yang ada di Kabupaten Riau. Karena ini tentunya kami melihat undang-undang ini bermasalah, dan kami menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk bisa menguji bahwa kata pasal 49 ayat 5 dan pasal 49 ayat 1 khususnya mengenai penyidik pegawai tertentu itu bertentangan dengan undang-undang sebagainya. Memang tujuan daripada judicial review ini adalah bagaimana OJK itu tidak menjadi lembaga super body yang tidak fokus kepada penyelesaian. Tapi kalau dia sebagai regulator, dia pengawas, itu aja difungsikan, dimaksimalkan fungsi itu. Sehingga jangan sampai ada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan asuransi, ya, debt collector yang sering juga, atau bahkan pembegalan. Ada yang terbaru kan, pembegalan rekening. Nah itu fokus di sana. Jadi bukan kepada pidana fungsinya. Sehingga hak-hak nasabah, hak-hak konsumen bisa langsung diselesaikan melalui apa? Melalui mediasi-mediasi yang efektif. Ini yang nomor satu yang penting. Ketimbang dia jadi penyidik, bukan tidak mungkin nanti kejahatan-kejahatan dilakukan pelaku usaha itu nanti disita lagi untuk negara uangnya. Seperti kejadian selama ini. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Jadi biarkan saja fokus untuk undang-undang OJK, dia fokus di pencegahan dan juga pengawasan supaya tidak terjadi kejahatan-kejahatan sektor keuangan. Itu yang penting. Orang ikut asuransi itu bukan untuk kaya, tapi untuk mempertahankan kehidupan. Banyak orang yang sekolahnya tertunda karena angan-angan dia cair nanti, atau investasi lagi untuk keturunannya, itu akhirnya malah hilang. Nah ini yang sangat disayangkan gitu. Jadi penyelesaian kepada konsumen ini nomor satu yang harus diutamakan. Ini semua sebagai nasabah Wanarta menjadi korban, ya, korban akan hak konstitusi kami yang dipangkas dengan undang-undang PPN. Nah, ya ini kami sih agak kecewa. Kenapa? Karena untuk mendengarkan keterangan dari pihak Presiden dan DPR akhirnya ditunda. Ya, artinya kan seharusnya ini kan kepentingan rakyat dan bukan bicara satu dua orang tapi jutaan rakyat. Harusnya kan dari pihak kepresidenan dan pihak DPR lebih konsen lah, yang lalu dalam kampanye untuk rakyat, tapi saat ini rakyatnya butuh tapi kenapa ditunda-tunda, ya kan? Seharusnya kan presiden bisa ngatur orangnya gimana supaya jangan sampai terlalu lama ditunda-tunda, karena semakin banyak ditunda akan banyak korban yang terjadi di kita. Nah, jadi kami berharap dari pihak pemerintah maulah memberikan perhatian
kepastian untuk memperjuangkan hak konstitusi kami. Kenapa? Karena kami ini sudah cukup lama, sudah hampir 3,5 tahun kami berjuang. Tapi saat kondisi sudah jadi tersangka pemilik, sudah keluar DPO dan sudah keluar red notice, tapi tadi tidak bisa berjalan dengan adanya undang-undang PPSK. Dan kami sendiri bertanya-tanya gitu loh, kenapa ini bisa terjadi? Ya, apakah ini ada faktor kesengajaan?